Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Firmansyah dari kelas 11 TKJ 1. Sebelumnya kita sudah mengetahui apa itu firewall address list, dan sekarang kita akan belajar tentang firewall NAT. Apa itu firewall NAT? Firewall NAT sendiri adalah Networking Address Translation, adalah fitur yang digunakan untuk mengubah alamat IP atau port dari paket data saat melewati router. NAT memungkinkan perangkat dalam jaringan lokal, private, untuk berkomunikasi dengan jaringan publik, internet, dan sebaliknya. Dalam firewall, NAT sering digunakan untuk mengelola lalu lintas, mengamankan jaringan, atau menyembunyikan struktur internal jaringan. Firewall NAT. Fungsi utama NAT: pengubahan alamat IP, mengubah alamat IP sumber atau tujuan dari paket data, keamanan jaringan, menyembunyikan detail jaringan internal dari jaringan eksternal, manajemen akses, mengarah trafik ke perangkat tertentu dalam jaringan. Firewall NAT. Di sini ada beberapa yang kita pelajari, yaitu yang pertama SRC NAT, Source NAT, digunakan untuk mengubah alamat IP sumber dari paket data yang keluar dari jaringan lokal menuju internet. Yang kedua, DST NAT, Destination NAT, digunakan untuk mengubah alamat IP tujuan dari paket data yang masuk ke jaringan dari internet. Yang ketiga yaitu DNS. DNS, Domain Name System, adalah layanan yang digunakan untuk menerjemahkan nama domain, misalnya www.google.com, menjadi alamat IP, misalnya 142.250.190.78, yang dapat dimengerti oleh perangkat jaringan. Begitu saja yang dapat saya sampaikan dari firewall NAT ini. Mari kita langsung saja ke videonya. Di sini kita mempunyai contoh kasus yang menggunakan chain SRC NAT ya teman-teman. Kita ke IP address, lalu kita copy IP yang 10.0.137.23/24. Kita copy sampai 5 ya teman-teman, berarti sampai 137.28 ya teman-teman. Kita ganti 26 apply, lalu kita ganti 27 apply, copy, kita ganti 28 apply. Oke dan oke. Sekarang kita mempunyai sekitar 8 IP ya. Kita mempunyai beberapa IP. Nah, di sini saya akan menggunakan IP 10.0.137.25/24 yang akan dijadikan sebagai akses untuk internet. Kita coba ping ke 888. Tidak bisa ya teman-teman di sini karena kita belum setting untuk NAT-nya. Mari kita setting, kita klik tanda plus, lalu SRC NAT, chainnya SRC NAT, lalu kita ke bawah,
pilih region, kita pilih srcnat yang paling bawah sendiri teman-teman. Kita ketikkan address 10.0.137.25. Kita ketikkan saja seperti yang di video ini ya teman-teman. Lalu kita apply. Oke. Kita coba apakah sudah bisa ping 88. Ternyata bisa ping 88 ya teman-teman. Lalu kita coba divisi 2 apakah bisa. Ternyata sama ya teman-teman, bisa melakukan ping. Kita coba divisi 3. Ya, berhasil ya teman-teman untuk ping di sini. Kita coba di server juga. Berhasil semua ya teman-teman. Nah, itulah gunanya srcnat ya teman-teman. Chain srcnat dan action srcnat. Banyak IP dijadikan satu IP private. Ya. Jika kita matikan, pastinya akan mengalami timeout ya jika kita ping pada 8.8.88. Jika kita aktifkan kembali, kita bisa melakukan ping kembali ya teman-teman, dan itu berhasil. Yang kita gunakan itu adalah IP 10.0.137.25/24. Oke teman-teman, di sini kita mempunyai contoh kasus yang menggunakan chain DSTNAT ya. Kalau gitu kita ibaratkan saja Ubuntu desktop yang ada di VNet ini menjadi sudah memiliki web server. Laptop yang ada pada atas Ubuntu server ingin melakukan ping ke web server, maka Mikrotik menjadi perantaranya ya teman-teman. Kita coba untuk saja yang pada firewall NAT-nya. Klik, kita klik pada tombol plus, kita pilih chainnya DSTNAT. Setelah itu kita memilih pada bagian DST address, kita isikan IP 10.0.137.23.
sama seperti pada DHCP client tadi ya teman-teman. Lalu kita menggunakan protokol TCP, kita isikan DSD port cara saja 8181, lalu kita ke action, kita pilih DSD-NAT ya, kita pilih DSD-NAT, lalu kita to address, kita isikan dengan IP 192. Oh, berarti kita isikan dengan IP web servernya yaitu 192.168.40.1. Di sini kita salah ternyata, sebelumnya salah. Kita isikan dengan 192.168.40.254. Untuk ports, to ports kita isikan 80 ya teman-teman. Kenapa 80? Karena web server itu menggunakan HTTP ya teman-teman. Kita apply, oke. Kita coba lihat lagi, kita menggunakan DSD-NAT, lalu addressnya kita ke Ubuntu, filenya kita DSD address kita ada DHCP client, lalu protokol TCP, gitu ya teman-teman. Jadi nanti laptop ingin ping ke Ubuntu, Mikrotik sebagai perantara. Jadi laptop ke Mikrotik ke Ubuntu teman-teman. Sebaliknya jika Ubuntu ingin ke laptop, berarti Ubuntu, Mikrotik, lalu ke laptop. Begitu ya teman-teman. Saya ketikkan penjelasan pada di situ ya teman-teman. Semoga bisa memahami apa yang saya ketik atau yang saya jelaskan secara lisan ini ya teman-teman. Di sini kita akan praktikkan tentang DNS ya teman-teman. Pengertian DNS sudah ada di awal dan ini juga ada pengertiannya lagi. DNS itu domain name system. Jadi dari IP diubah jadi nama seperti google.com, facebook.com dan lain-lainnya. Pergi ke DNS, lalu kita centang allow remote request, apply, oke. Ibarat saja kita memiliki dua server ya teman-teman. Jadi yang bagian kanan dan bagian kiri. Yang bagian kanan kita namai saja server atau tidak, Ubuntu server dan server ya teman-teman.
Itu saja. Kalau kalian bingung, nah servernya yaitu yang kanan server 1 yang bertuliskan server, lalu yang kiri yang Ubuntu desktop. Ubuntu server teman-teman, dan server ibarat saja ya, ini ibarat saja Ubuntu server dan server. Kita selanjutnya akan membuat, kita buka DNS. Jika sudah di allow, kita apply dulu ya teman-teman, lalu kita pergi ke bagian statik teman-teman. Kita pergi ke bagian statik, lalu kita klik tombol plus, lalu kita buat namanya seperti video saja ya teman-teman, server.mydomain server.mydomain.com. Lalu kita isikan dengan IP yang menyangkut dengan server tersebut teman-teman, yaitu 192.168.137.2 ya teman-teman. Kita isikan dengan seperti itu, kita apply. Oke, kita buat lagi, hampir sama, klik tombol plus, lalu kita isikan dengan ubuntu.mydomain.com. Untuk address kita isikan dengan alamat IP yang sama, yaitu 192.168.40.254. Jika sudah, klik apply. Oke teman-teman, setelah itu kita buka pada PC dan coba melihat IP-nya terlebih dahulu. DNS-nya sudah masuk teman-teman, yaitu 192.168.10.1 ya teman-teman. Kita uji ping saja, kita ping server.mydomain.com. Ya, berhasil teman-teman. Kita akan nama, kita coba ping ke yang Ubuntu teman-teman, Ubuntu mydomain.com. Sepertinya ada kesalahan teman-teman di sini yang bagian Ubuntu ya teman-teman. Kita coba ganti IP pada DNS-nya tadi, ternyata masih sama teman-teman. Kita kembalikan saja ke yang 254 ya teman. Nah, kita buat ulang satu teman-teman.
Ternyata Ubuntu kita belum di start teman-teman, maaf ya. Ternyata Ubuntu kita belum di start. Di sini kita buka Ubuntu desktop terlebih dahulu ya teman-teman. Kita buka. Kita buka saja seperti itu ya teman-teman. Kita oke. Di saya ini Ubuntunya sangat lemot teman-teman. Mungkin jaringan saya yang terlalu lambat mungkin. Jadi mohon dimaafkan jika lama. Di sini kita buka menu, ke sistem tool, ke LX terminal. Kita coba IPA. IP-nya yaitu 192.168.40.254. Kembali ke Winbox, buat DNS lagi yaitu yang untuk mydomain.com. IP address kita isikan dengan IP sebelumnya yaitu 192.168.40.254, lalu apply oke teman-teman. Kita coba apakah sudah bisa untuk ping. Ternyata memang kesalahan saya teman-teman, belum menyalakan Ubuntu desktopnya teman-teman. Di sini sudah berhasil untuk ping server mydomain.com dan ping ubuntu mydomain.com teman-teman. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton.